Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. SMK Marib. Jaya. Sukses. Ya, amin. Ya. Terima kasih. Semoga pada kesempatan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak di sini akan memberikan layanan klasikal ya dengan topik mengembangkan resiliensi atau daya lenting yang nanti kita akan praktekkan dalam sebuah permainan yang nanti Bapak kasih pengarahan ke kalian semua ya. Nanti persiapkan per siswa 1 anak 3 buku ya. Sudah disiapkan? Ya, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya ketua kelas bisa menyiapkan untuk berdoa. Silakan Mas untuk dipimpin doanya. Siap, mulai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak menyuruh kalian membuat menara, kalian buat kelompok dulu ya. Ini kan satu kelas ada 20 ya, berangkat semua ya. Berangkat ya, ya alhamdulillah. Jadi kita bagi 4 kelompok ya, berarti menjadi berapa? 5 ya. Ya, silakan kalian mencari kelompoknya masing-masing ya. Coba Pak Guru tak bagi yang kelompok 1 sebelah utara ya. 1, 2, 3, 4 ya. Semua bawa buku? Ya. Pak Guru minta perhatiannya. Nanti kalian susun buku kalian membentuk menara semuanya ya. Nanti apapun yang terjadi, Pak Guru tak kasih waktu kurang lebih 10 menit ya untuk membuat menara agar kokoh ya. Semuanya biar terpakai semua dari buku yang kalian bawa. Jelas? Ya, silakan bisa dimulai ya. Ini nanti selesai jam 11 lebih 5 menit. Silakan. Ya. Semuanya kerjasama ya. Bagaimana caranya menyusun dengan kokoh. Jangan dari 1 anak atau 2 ya. Kita harus bekerja sama. Mencoba enggak apa-apa ya. Roboh kita buat lagi ya, kayak gitu enggak apa-apa. Kita cari bagaimana biar kokoh ya. Masih ada waktu ya. Kipas, oke. Ini tak matikan dulu kipas, aman. Ya semuanya kerjasama ya. Ya. Bagaimana cari yang kuat ya. Memang buku itu dari sisi ada yang kuat, ada yang lemah, tapi bagaimana cara saling menguatkan ya biar menjadi menara yang lebih kuat. Nah, seperti itu. Sip. Ya. Ya. Ya, perempuan ada yang hampir, tapi kerjasama itu yang dibutuhkan untuk membuat suatu menara yang lebih kokoh. Cari pondasi itu yang nyaman ya. Jangan posisi miring, kita dibuat nanti pas pada posisi tinggi malah roboh. Ya, hampir selesai kelompok 1. Kelompok yang lain tidak bisa diulang. Yang kurang apanya bisa diganti, dirubah ya.
Jangan menambah buku yang sesuai saja, ya. Ya. Ayo semangat. Kasih semangat. Konsentrasi. Konsentrasi. Caranya bagaimana? Berarti nggak ada yang ngamati cara biar kuat. Kalau nggak stabil caranya bagaimana? Bisa. Itu bisa. Ya. Ya pegang, hati-hati. Hati-hati di bawahnya dipegang barangkali kesenggol. Bisa didokumentasi. Ini hati-hati mejanya jangan disenggol ya. Kelompok 4 dan kelompok 1 sudah selesai. Tinggal 1 menit lagi. Ya. Bisa difoto Mas, difoto dokumen. Bisa. Ya. 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Ya, semuanya duduk di kursi masing-masing. Ya, sudah. Berarti yang masih 1 sama 4 ya, yang kelompok 2 dan 3 tidak berhasil ya. Kita lanjut uji coba. Pak Guru minta kelompok 2 itu meniup kelompok 1. Coba Mas, perwakilan. Berdiri. Coba. Kelompok 2 berdiri. Ya. Ditiup aja. Salah satu Mas, silakan. Ya. Dengan jarak ketentuan. Sini ada penggaris ya. Ya, 2 keramik. Ya, situ. Dah, 1 2. Coba ditiup. Ya, sekeras mungkin biar jatuh. Dibuktikan bahwa ini kuat ya. Ya. Ya, ditiup. Ini uji coba. Ya, udah. Ya, gimana? Ya. Ya, tiup. Dah, ya berarti dah cukup. Ya. Ya, dah, ya cukup. Yang lain jatuh ya, kelompok 4 jatuh, yang tadinya kuat jatuh ya. Dah, berarti tinggal 1 ya. Dah, itu kegiatan aktivitas kita ya untuk membuat menara. Ternyata menara yang tinggi itu dibuat sangat apa Mas? Dengan penuh semangat, dengan penuh perjuangan ya. Tapi hasilnya kan tidak semuanya berhasil ya. Ini Pak Guru ada minta merefleksikan atau menanggapi dari kegiatan tersebut ya. Ini 1 kelompok, ini sudah bisa dirobohkan ya. Ini rembuk bersama ya. Bagaimana kalian menanggapi permainan ini ya. Rasakan apa yang terjadi. Ya, harus diisi semua. Iya. Ya kamu berarti ya.
Ya, cukup. Minta perhatiannya semuanya. Tadi kan yang berhasil kelompok satu kan? Nanti Pak Guru minta presentasi dari kelompok satu menanggapi apa yang kalian tadi buat ya. Terus yang kedua itu kelompok 4 ya. Terus ketiga kelompok 2, yang ketiga kelompok 4 karena sama sekali tidak berhasil ya. Coba kita dengarkan dari kelompok pertama, bagaimana pendapatnya? Berdiri Mas. Ya, berdiri. Ya, nih. Ya, iya perwakilan. Ya, ya pegang aja. Iya. Ya dibaca. Ya. Ya kita minta perhatiannya. Ini dengarkan Mas. Ya. Mas dengarkan. Bagaimana perasaan saya ketika menghadapi kegagalan? Jelaskan. Kami merasa sangat senang dan merasa kecewa di saat buku yang kami rakit terjatuh. Ya, kami Ya. tertawa tapi terluka. Ya, soal Selanjutnya, kedua, harapan apa ketika kami menghadapi kegagalan? Dan jelaskan. Kami berharap agar menara yang kami bangun dapat berdiri dengan kokoh dan tidak dapat terjatuh. ya terus selanjutnya. Nomor 3, rencana apa yang akan kami lakukan ketika bangkit dari kegagalan? Kami akan mencoba kembali dengan berhati-hati dan berusaha tidak mengulangi kesalahan yang telah kami perbuat. Ya, yang terakhir. Nomor 4, pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan membuat menara tersebut? Untuk menggapai sesuatu yang sulit, membutuhkan tim yang sulit, bukan tim yang berharap sempit. Seolah dirinya adalah langit. Terima kasih. Ya, beri ya aplaus untuk kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 4, ya. Siapa? Nih. Silakan dipegang. Ya perhatikan semuanya. Apa tanggapannya? Ya. Yang pernah berhasil tapi gagal. Coba. Ya. Dibaca, Mbak. Baca. Ya. Bagaimana perasaan saya ketika menghadapi kegagalan? Jelaskan. Sedih, tapi masih mempunyai semangat dan rasa Iya, ingin mencoba sip. kembali. Harapan apa ketika saya menghadapi kegagalan? Jelaskan. Berharap semoga di aktivitas selanjutnya berhasil. Rencana apa yang akan saya lakukan ketika bangkit dari kegagalan? Coba lagi agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan membuat menara tersebut? Kerjasama dalam kelompok sangat penting. Oke, terima kasih ya bos buat kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Nih, ya, siapa yang mau baca? Ya, silakan. Ya. Perhatikan. Bagaimana perasaan saya ketika menghadapi kegagalan? Jelaskan. Nah, problem 4, kegagalan adalah perjalanan Ya. atau pelajaran untuk mencapai kesuksesan. Oke, siap. 2, harapan apa ketika saya menghadapi kegagalan? Ya. Jelaskan. Harapan kita adalah ketika menyerah, setiap kegagalan adalah pelajaran bagi kita untuk mencoba lebih baik. Oke, siap. Rencana apa yang akan saya lakukan ketika bangkit dari kegagalan? Berpikir dan berani mencoba lebih dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Udah? Satu lagi. Oh iya, satu lagi. Pelajaran Ya. apa yang dapat kita ambil dari kegagalan? Kegiatan membuat menara tersebut. Konsentrasi dan kerjasama tim. Oke, terima kasih. Aplaus buat kelompok 2. Ayo. Selanjutnya kelompok 3. Ya, siapa ini? Ya, ini. Ya, tinggal ya baca. Ya, enggak apa-apa. Ya, perhatian. Bagaimana perasaan saya ketika menghadapi kegagalan? Jelaskan. Kecewa, tetapi tidak patah semangat dan terus mencoba lagi sampai berhasil. 2. Harapan apa ketika saya menghadapi kegagalan? Jelaskan. Kedepannya bisa lebih baik lagi. 3. Rencana apa yang akan saya lakukan ketika bangkit dari kegagalan? Mencari cara agar fondasi lebih kokoh dari sebelumnya. Ya. 4.
Pelajaran apa yang dapat diambil dari kegiatan membuat menara tersebut? Pantang menyerah, saling bekerja sama. Oke, terima kasih. Ya. Ya, semuanya sudah menanggapi dari kegiatan membuat menara, ya. Semuanya sudah menanggapi bahwa suatu cita-cita mesti ada yang namanya apa? Rintangan, ya. Kegagalan itu pasti. Dan kita harus menanggapinya seperti apa, ya. Apakah kita langsung putus asa, tidak mau berbuat lagi? Tidak, ya. Harus berani mencoba dan mencoba. Seperti itu. Terus ini tadi untuk kelompok, ya, memang ada yang kerjasamanya itu baik, ya, saling mendukung, ya. Ada juga yang kurang respon, ya, secara emosinya juga kurang, ya. Ini pelajaran untuk kita semua bahwa untuk mencapai tujuan satu kita harus apa, ya? Harus kerjasama. Itu pondasi utama dalam membuat menara, ya. Jadi kita harus butuh dukungan sistem, ya. Bukan hanya kita saja, tapi minimal lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Insya Allah nanti dalam cita-cita kalian akan tercapai. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin, ya. Jadi intinya materi hari ini, ya, daya lenting atau resiliensi, ini namanya resiliensi atau bahasa Indonesianya itu daya lenting, ya. Apa itu? Bahwa seseorang itu mampu bangkit dari suatu masalah, baik itu kekecewaan, ya, stres, sudah ngalami semua, kecewa, ya, kegagalan, ya. Tapi kita harus tetap lebih semangat, ya, semangatnya lebih tinggi, ya. Seperti itu, ya. Jadi cara mengatasinya itu kita harus tetap semangat, ya. Cara menumbuhkan resiliensi atau daya lenting itu sendiri itu ada 5, ya. Yang pertama itu berpikir positif, ya. Jangan buruk sangka bahwa segala sesuatu yang terjadi pada kita pasti ada dampak yang apa? Positifnya. Maka kita ambil yang positif, ya. Jangan ngambil yang negatif. Nanti malahan apa? Kita menjadi apa? Malas, ya, kurang semangat seperti itu. Makanya kita harus berbaik sangka atau berpikir positif, ya. Yang kedua itu menumbuhkan emosi sosial, ya. Kita harus bersosialisasi. Kalau kita ada masalah, ya coba kita cerita pada teman sejawat atau teman dekat, ya. Jangan dipendam sendiri, ya. Kalau tidak tahu solusinya, ya, kita cerita, ya, sama teman-teman yang menurut kalian yang paling nyaman siapa, itu ceritakan, ya. Itu. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan, ya. Biasanya kalau kita dalam menghadapi masalah, daya tubuh kita seperti apa? Lemah apa semangat? Lemah, kan? Apalagi masa-masa kalian, ya, yang pernah dikecewakan oleh si dia. Akhirnya daya tahan tubuh melemah, ya. Makanya kesehatan itu penting, ya. Ya dia, saya, ya harus bisa memanajemen, ya. Jangan gara-gara si dia kita malas makan, malas tidur, malas apa? Malas aktivitas. Yang akhirnya tidak akan apa? Move on lagi, ya. Selalu terpuruk seperti itu, ya. Terus yang ke berapa berarti? Yang pertama tadi apa? Berpikir positif. Terus menumbuhkan emosi sosial, ya. Terus yang ketiga menjaga kesehatan. Yang keempat apa? Yang keempat itu menjaga perasaan kalian biar tidak stres, ya. Kadang ya tadi kita ngalami masalah, kita stres, akhirnya yang timbul
adanya apa biasanya? Emosi terus ya, jengkel terus ya. Yang tadi tidak salah disalah-salahin terus ya. Makanya harus jaga perasaan atau hati kita seperti itu. Yang kelima itu menjaga apa? Kita yang kelima itu pengalaman ya, belajar dari pengalaman ya. Jadi permasalahan kita itu bisa belajar dari pengalaman kita, bisa belajar dari pengalaman teman ya, teman sejawat. Makanya tadi di yang berapa? Nomor 2 ya, menumbuhkan sosial itu penting ya. Kita bisa belajar dari teman. Oh ya, kemarin teman saya pernah mengalami seperti ini ya, punya penyakit ini ya, itu obatnya apa ya. Jangan diam-diam tok, punya sakit perut, diamlah, nantilah ya sesembuhnya, kan ya seperti itu ya. Oh ya, kemarin teman saya ada yang punya penyakit mah ya, itu obatnya apa ya, kita cari tahu ya. Kalau kita pernah dulu terus kita sembuh ya, kita refleksi ya, waktu kemarin ya, tahun kemarin saya pernah mah, itu obatnya apa ya. Jangan didiamkan saja. Paham ya? Paham. Itu yang namanya daya lenting atau apa? Resiliensi ya. Kita harus mampu bangkit atau berjuang dari suatu masalah. Ya kayak tadi stres ya, kegagalan ya, gagal dan gagal ya. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah pasti berhasil ya. Seperti itu ya. Ini terus selanjutnya ini Pak Guru ada cara pandang ya, yang menjadikan kita selalu gagal biasanya karena kita berpikir apa Mas? Negatif atau apa? Fixed mindset ya. Kalau orang yang selalu sukses biasanya berpikir apa? Positif atau growth mindset. Makanya untuk kali ini Pak Guru minta kalian bisa membedakan antara fixed mindset dan growth mindset ya. Berarti pikiran tetap dan berpikiran ke depan ya, atau berpikiran tumbuh ya. Jelas? Ya. Nah ini minta kerjasamanya diisi lagi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya di situ ada keterangan kesuksesan. Ya. Coba contoh kalimat fixed mindset dari kesuksesan itu apa? Ya. Fix berarti berpikir negatif ya. Contohnya, saya bisa sukses kalau orang tua saya ngasih uang 1 juta. Itu contoh dari kalimat fixed mindset. Tapi yang growth mindset atau berpikir positif, contohnya gimana? Saya bisa sukses kalau saya berjuang dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Beda. Jadi yang pertama itu mengandung timbal balik ya. Saya sukses kalau saya dapat bantuan. Nah, itu berarti fixed mindset ya. Yang growth mindset, saya bisa sukses kalau saya berjuang. Beda kan? Ya, silakan dikerjakan. 3 menit ya, waktunya 3 menit. 11 10 10 11 5 ya. 3 2 1 yang sudah ya Pak Guru minta 1 ya dari kelompok 4 ya, bacakan 1 saja ya, terserah milih ya, ya perhatikan ya, terserah ya, tanggapannya bagaimana, tinggal dibaca ya. 1. Kesulitan. Jika saya sedang kesulitan, saya lari dari tanggung jawab. Jika saya sedang kesulitan, saya akan mencari jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Yang ketiga, ya 1 saja dibaca.
Ya, tinggal baca ini, Mbak. Ya, baca. Ya, pilih salah satu. Ya, berdiri, Mbak. Kesuksesan saya bisa sukses jika saya bermalas-malasan. Saya grow mindset, saya bisa sukses jika saya belajar dengan bersungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Ya, kelompok 2. Ya, dibaca. Ya. Ya, pilih salah satu, baca. Ya, langsung saja. Satu saja. Ya. Langsung. Kesuksesan. Saya mau ikut OSIS karena bisa meningkatkan pelajaran tanpa alpa. Ya. Saya ikut OSIS untuk meningkatkan produktivitas saya di sekolah. Ya, terima kasih. Ya, kelompok 1. Pilih salah satu dibaca. Ya. Ya. Ya, berdiri, Mas. Ya. Kegagalan. Saya malas mengulangi karena takut gagal lagi. Dan positifnya adalah saya akan belajar dari kegagalan tersebut. Ya. Terima kasih. Ya, aplaus buat kita semuanya. Ya. Ya, terima kasih. Kesimpulannya dari kegiatan hari ini ya, layanan klasikal dari topik resiliensi atau daya lenting, kita mampu menghadapi suatu masalah seperti itu. Jelas ya? Mungkin pada kesempatan hari ini itu saja dari Pak Guru, kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.